Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lukas Priyatno pada segmen cerita horor pendaki gunung. Kali ini gue akan melanjutkan sebuah kisah yang terjadi di Gunung Cermai pada tahun 1996 part 4. Untuk kalian yang ingin mendengarkan kisah ini, kalian bisa simak part dari pertamanya ya, agar kalian bisa paham alur dari ceritanya. Dan linknya gue taruh di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar gue bisa lebih bersemangat lagi membuat kisah-kisah terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang udah support gue dari awal, gue ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama lagi, kita horor pendaki gunung dimulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Kita dari alun-alun barat menuju ke alun-alun timur. Tim SAR berangkat menuju Gunung Cermai berjumlah 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim saat itu. Aku ingin sekali ikut pencarian tersebut, namun tidak diperbolehkan dengan alasan kami baru saja turun dan pasti sangat lelah. Akhirnya, kami bertiga hanya dapat menunggu di pos penjaga. Kami sangat khawatir dengan keadaan Hildan dan Raya saat ini. Lo bener-bener gak tahu Kas, mereka di mana? Tanya Zaki. Gue gak tahu Zak, jawabku. Mereka pulang kali ya, timpal Fajar. Gak mungkin Jar, tas mereka kan masih ada di dalam tenda. Lagian gak bakal berani juga mereka pulang malam-malam, timpalku. Kami bertiga mengulang kejadian semalam dan masih bingung dengan kejadian ini. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba hilang? Suara dan jejak mereka pun tak ada malam itu. Hari sudah berganti malam. Aku terbaring di kursi kayu dekat meja penjaga. Kulihat ada beberapa pendaki yang ingin melakukan pendakian, tapi mereka tertahan karena sedang ada pencarian hari itu. Suara radio berbunyi. Kang, Ya, masuk Kang. kami sudah hampir berada di puncak Gunung Cermai dan saat ini sedang beristirahat. Siap Kang. Tolong dikabarkan kondisi terakhir Kang. 86 Kang, kondisi masih negatif dan belum ada tanda-tanda tentang keberadaan mereka berdua ganti. 86 diterima. Jumlah personil Kang? Jumlah personil 10 orang, 7 orang tim SAR dan 3 orang relawan. Cuaca sedang turun hujan di atas ini. Kondisi baik dan masih bisa dilanjutkan pencarian ganti. 86. Terus melapor kondisi terakhir dan tetap berhati-hati. Siap, 86 Kang. Pencarian mereka terputus. Aku mendengar hal itu menjadi sangat khawatir. Di Gunung Cermai sedang turun hujan. Hildan dan Raya gak bawa jas hujan. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi dinginnya cuaca di atas sana? Aku terus saja memandang ke arah puncak Gunung Cermai. Memang tidak terlihat, namun aku tahu persis di mana letak puncak tersebut. Dari sini, aku lihat kilatan petir dari balik awan di sekeliling Gunung Cermai. Ya Allah, jangan kau turunkan badai saat ini. Sahabatku masih berada di atas sana. Aku terus berdoa dalam hati sambil terus memandang ke arah Gunung Cermai. Ketika mataku terpejam dan aku bermimpi malam itu,
Aku seperti mengulangi kejadian di puncak Gunung Cermai. Dan sampai di mana aku mendengar suara Zaki dan Fajar membangunkanku. Kas, kas, suara Zaki dan Fajar. Aku menengok ke arah kanan, melihat Fajar dan Zaki tengah berada tepat di sampingku. Lo kenapa lagi sih, Kas? Tanya Fajar. Gue kehilangan Raya dan Hildan, Jar, jawabku. Lo bicara apa sih? Maksud lo apa? Tanya Zaki kepadaku. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan dari Fajar dan juga Zaki. Ternyata aku baru saja bermimpi dan mengulangi kejadian malam itu bersama dua orang sahabatku, Raya dan juga Hildan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kita sih, Jar? Zak, mereka di mana? Aku bertanya kepada dua sahabatku dengan mengeluarkan air mata. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Kas. Kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan Raya dan Hildan. Semoga mereka berdua cepat ditemukan. Fajar dan Jaki berbicara dengan nada yang amat memilukan. Aku tahu rasanya kehilangan seorang sahabat. Hildan dan Raya adalah teman sekolah kami, dan mereka anak baik-baik. Kami bersahabat cukup lama, bahkan kita sudah seperti saudara kandung, karena kita selalu berlima. Susah senang kami tanggung bersama. Tapi hari ini kami kehilangan dua orang sahabat yang sangat berarti buat kami bertiga. Ya Allah, selamatkanlah kedua sahabat kami. Lindungilah mereka. Hari telah berganti pagi, namun tim SAR belum juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Hari kedua pencarian berlanjut. Kami disuruh pulang ke rumah, tetapi aku tidak diperbolehkan untuk pulang ke Bekasi karena masih dibutuhkan keterangan di sini. Akhirnya aku menginap di rumah Fajar. Tim SAR kembali berangkat ke Gunung Cermai untuk mencari keberadaan Raya dan Hildan. Di hari kedua pun, tim SAR tidak membuahkan hasil apa-apa. Aku menjadi sangat cemas. Sebenarnya di mana mereka berada? Mengapa sulit sekali menemukan keberadaan mereka berdua? Hari ketiga, pencarian dilanjutkan. Setelah lama menunggu, aku diberi kabar untuk datang ke base camp Linggarjati. Aku, Fajar dan Zaki masih berharap kalau ini adalah kabar baik. Kami berangkat sore itu menggunakan sepeda motor dan kami berbonceng tiga. Sesampainya di pos penjagaan, kami disuruh masuk. Bagaimana, Pak, dengan keadaan teman saya? Tanyaku ada petugas yang ada di sana. Lukas sabar ya. Kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, kedua sahabat kalian belum bisa kami temukan. Ungkap salah satu petugas tersebut. Lalu bagaimana, Pak? Tanya Fajar dan juga Zaki. Kalian dimohon untuk bersabar dan mengikhlaskan kepergian dua sahabat kalian. Maksud Bapak apa? Tanyaku sedikit membentak. Dengan air mata yang mengalir di kedua belah pipiku. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk menghentikan pencarian. Dikarenakan medan serta alat yang kami punya tidak memadai, kami mohon kepada kalian untuk menerima keputusan ini. Lalu teman-teman kami bagaimana, Pak? Saya mohon, jangan hentikan pencarian ini. Pak, saya mohon. Aku berbicara sambil menangis. Aku bersujud pada laki-laki tersebut dan tetap memohon untuk meneruskan pencarian ini. Hildan, Raya, lo di mana? Pulang kawan, pulang. Tangisku dan kedua sahabatku pecah sore itu di kaki Gunung Cermai. Kami bertiga terus saja meronta-ronta dan memohon untuk meneruskan pencarian kedua sahabat kami. Aku, Fajar dan Zaki hanya bisa menangis saat itu. Tak ada yang bisa kami lakukan.
mendengar berita kalau pencarian di hari ketiga ini akan dihentikan. Ini adalah sebuah pukulan berat bagiku dan kedua temanku. Kami masih menunggu tim SAR datang membawa secerca harapan. Setidaknya, kami masih bisa melihat jenazah kedua sahabat kami untuk terakhir kalinya. Hari telah berganti malam. Dari kejauhan, aku melihat tim SAR dan beberapa warga yang baru saja turun dari puncak Gunung Cermai. Wajah mereka lusuh dan kelelahan. Mereka melaporkan kabar terakhir dan hasilnya tetap negatif. Kami sudah terbagi menjadi dua bagian. Dua tim bergerak membelah hutan dan juga lembah. Tapi ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Sesuai yang telah kita sepakati, dengan sangat terpaksa pencarian ini kami hentikan. Karena medan dan peralatan yang ada sangatlah minim. Kita juga udah kekurangan personil. Hujan yang lebat serta medan yang berat mengakibatkan jumlah personil menjadi berkurang. Maka dari itu, dengan sangat terpaksa, pencarian ini kami hentikan. Sekian laporan terkini, Pak. Dengan lantang, suara laki-laki yang menggunakan ikat kepala dan berbaju coklat tersebut. Hal ini membuat aku dan kedua sahabatku menjadi lemah. Kami kembali meronta seperti anak kecil yang meminta belas kasihan kepada ibunya. Aku memohon untuk meneruskan pencarian tersebut. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena alat yang tidak memadai, juga personil yang kelelahan, serta medan yang amat berat membuat keputusan ini harus diambil. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan ini kepada orang tua Raya dan juga Hildan jika mereka tahu bahwa anaknya hilang di Gunung Cermai? Saat itu kami hanya bisa pasrah dan merasa sangat menyesal. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku akan menjaga mereka sewaktu di puncak gunung itu, umamku dalam hati. Hildan, Raya, maafkan aku. Aku yang terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri sampai aku kehilangan kalian berdua. Maafkan aku. Aku berbicara dalam hati dan terus menyalahkan diriku sendiri. Air mata ini tak henti-hentinya keluar dari kedua belah mataku. Sesak dadaku seakan tak terima dengan semua keputusan ini. Aku masih berharap ada mukjizat dari Tuhan kala itu. Apa dari kalian ada yang tahu alamat atau nomor telepon dari orang tua Raya dan juga Hildan? Tanya petugas jaga yang ada di base camp malam itu. Saya tahu, Pak. Saya juga punya nomor telepon rumah Raya dan Hildan, jawabku, dan langsung berdiri menghampiri laki-laki tersebut. Aku memberikan alamat serta nomor telepon Raya dan juga Hildan. Setelah itu, mereka langsung menghubungi kedua orang tua mereka. Selamat malam. Apakah benar ini orang tua dari Hildan? Kami dari tim SAR Gunung Cermai ingin mengabarkan bahwa anak ibu telah hilang di Gunung Cermai 3 hari yang lalu. Ibu tenang dulu. Semua upaya telah kami maksimalkan. Namun, sampai saat ini anak ibu belum bisa kami temukan. Saya berharap ibu bisa segera datang ke base camp Gunung Cermai via Linggarjati. Selamat malam. Setelah itu, mereka menghubungi orang tua Raya dan berkata hal yang serupa. Aku, Fajar dan Zaki sudah pasrah jika sampai dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tua Raya dan Hildan. Aku mengakui kalau ini adalah salahku dan aku bertanggung jawab atas hal ini. Aku tidak bisa tidur semenjak Raya dan Hildan menghilang. Aku hanya bolak-balik dari base camp dan kembali menatap atap tertinggi di Jawa Barat. Gimana kalian berdua, kawan? Pulanglah. Aku merindukan kalian berdua. Hanya itu yang terlontar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Suara azan berkumandang.
Aku melakukan sholat subuh berjamaah dan berdoa untuk keselamatan Raya dan Hildan. Aku masih sangat yakin kalau mereka bisa ditemukan. Dari kejauhan, aku melihat dua mobil yang berwarna putih dan biru tiba di base camp Linggarjati. Ya, mereka adalah orang tua dari Raya dan Hildan. Mereka langsung menuju pos penjaga. Dari sini, aku mendengar suara isak tangis dari orang tua Raya dan Hildan. Aku merinding mendengar tangisan tersebut, bukan karena takut. Justru rasa sangat bersalah karena ulah-ulah mereka sampai hilang. Aku membangunkan Fajar dan Zaki. Dengan sigap, mereka bangun dan mendengarkan tangis dari kedua orang tua Raya dan Hildan. Kami bertiga saling memandang, dan seketika air mata ini kembali membasahi kedua pipi kami. Kami benar-benar kehilangan dua sahabat kami. Kami bertiga dipanggil untuk menghadap orang tua dari Raya dan Hildan. Aku berjalan paling depan. Ketika itu, aku langsung mencium tangan kedua orang tua Raya dan Hildan. Aku meminta maaf atas kecerobohan yang telah aku perbuat. Om, Tante, maafin Lukas. Ini semua salah Lukas. Andai malam itu Lukas mau mengantarkan Raya dan Hildan untuk kencing, pasti gak akan terjadi seperti ini. Aku berbicara dengan berlinang air mata dan terus menundukkan kepala. Kamu tidak salah, Kas. Anak tante yang salah. Kita tidak izin memuncak waktu itu. Kita tante tahu tidak akan kasih izin. Jawab ibu dari Raya dan Hildan sambil membelai rambutku. Aku terus saja menunduk dan meminta maaf pada orang tua Raya dan Hildan. Tangisan pun tak terbendung. Semua yang berada di pos jaga terhanyut dalam suasana memilukan ini. Aku sangat menyesal dan mengutuk diriku sendiri karena kecerobohanku. Lalu bagaimana keputusannya, Pak? Tanya ayah dari Hildan dan juga Raya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak Bapak. Namun, karena keterbatasan alat serta personil dengan sangat terpaksa, pencarian ini kami hentikan. Jawab laki-laki yang bertanggung jawab atas pencarian ini. Baik, kalau itu keputusan Bapak, tapi kami akan tetap ingin anak kami ditemukan, ungkap ayah Hildan. Hildan terbilang anak dari keluarga yang berkecukupan. Ayah Hildan bukan orang sembarangan dan sangat terpandang di negara kita pada zamannya. Aku lihat ayah Hildan menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya. Ternyata ayah Hildan meminta bantuan tim SAR dari luar untuk membantu pencarian ini. Akhirnya pencarian ini diteruskan. Pada siang harinya, semua tim SAR berkumpul. Mereka segera merencanakan pencarian di hari keempat dan langsung bergerak menyusuri hutan serta lembah. Setelah pencarian yang panjang, ternyata belum juga membuahkan hasil. Kemudian pencarian dilanjutkan esok hari. Pada hari kelima dan keenam, hasilnya masih sama dan jejak keberadaan mereka masih tidak terdeteksi. Hutan telah ditelusuri, jurang serta lembah juga sudah dicari, namun keberadaan Raya dan Hildan belum juga terlihat. Hari sudah semakin gelap, seluruh tim juga sudah kelelahan di hari ke-6. Akhirnya diputuskan untuk menghentikan pencarian malam itu. Sebagian tim SAR masih berada di Gunung Cermai dan sebagian lagi berkumpul di base camp. Semua beristirahat dan akan melanjutkan pencarian esok hari.